Shalom Mendisiut. Senang sekali hari ini bisa kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman semua. Walaupun kita tidak beribadah di tempat yang sama teman-teman, tapi kita percaya Tuhan ada di mana aja, amin. Siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami bisa bersama-sama memuji dan menyembah Engkau, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan sukacita. Mari sama-sama yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, kita mau katakan bersama, amin. Mari sama-sama kita angkat suara kita untuk memuji Tuhan. Come on. Come on, sing it out. You are God and we lift you up. We keep singing, we keep praising, we won't stop giving all we got, 'cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other, you are forever, Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. Through you let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound. Mari lebih semangat lagi, kita mau nyatakan bersama. Boundless love, light before the sun, is your glory, eternal, never stop. Giving all we got, creation, keep singing. Oh, there is no other, 'cause you are forever, Lord over all. There's nobody like you, no one beside you, amen. Through you, let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound. Through you, let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound. Through you, we lift you up, up, up. We're giving you a love, 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 for everything you've done, done, done. We give you all the praise. Come on, lift him up. We lift you up, up, up. Yes, Jesus. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. Through you, let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound. Through you, oh, let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound. Through you, berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajarku mengerti saat
di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Saat jalanmu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari sembah Dia, teman-teman. Haleluya. Tuhan, Engkau tak pernah gagal. Engkau selalu punya rencana, Tuhan. Percaya Engkau Bapa. Engkau selalu baik, Bapa. Haleluya. Tak pernah tinggalkan kami. Kami sembahkan, Terima kami kasih tinggikan Tuhan, buat janji-Mu dalam Terima hidup kasih kami, Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu baik dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Terima kasih Tuhan, kami tinggikan, Thank you, Jesus. kami angkat. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Yes, Jesus, Engkau tak pernah gagal Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, Kasih Tuhan, Allah yang luar biasa. Kami menyembah-Mu Tuhan, sembah Tuhan. kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami tinggikan Yesus.
Allah yang tak pernah gagal akan rencanamu Tuhan. Oh, keep on worshiping Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, thank you Jesus. Yeah. Oh, hallelujah. Terima kasih buat kebaikan-Mu, Yesus Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Yeah, Jesus, sekali lagi katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Engkau sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal untuk selamanya. Untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Bapak, kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh kembali beribadah. Kami percaya hadirat Tuhan hadir di tempat kami masing-masing ketika kami dengan sungguh hati memuji menyembah Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami rindu mendengarkan firman-Mu, berkati kami, urapi kami supaya firman yang kami dengarkan hari ini boleh menguatkan kami dan kami boleh tetap menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo guys, welcome back to NBC Youth Online Service. Hari ini aku akan menyampaikan satu firman Tuhan dari tema besar kita, masih sama, I have a question. Nah, tema besar bulan ini itu adalah salah satu tema yang exciting lah menurut aku pribadi ya. Semua tema itu bagus, tapi khusus yang ini itu sangat-sangat exciting. Kenapa? Karena jujur dalam perjalanan kekristenan kita, dalam perjalanan iman kita, pasti banyak hal yang mungkin akan menjadi pertanyaan buat kita. Kayak kenapa sih kok begini, kenapa aku harus mengalami ini, kenapa aku harus mengalami itu. Dan dari sekian banyak kebingungan kita, kami ingin untuk bisa membantu memberikan jawaban sebagai bentuk pencerahan buat teman-teman yang mungkin selama ini suka mikir sendiri tapi juga belum menemukan jawabannya. So I hope this helps you. Nah, hari ini pertanyaannya adalah, why should we still believe in God when Christians disappoint? Atau kenapa kita masih harus percaya sama Tuhan ketika sesama kita orang-orang Kristen itu seringkali mengecewakan kita? Bukannya jadi inspirasi, tapi malah mengecewakan kita. Oke gini, dalam hidup ini pastinya kita semua pernah mengalami yang namanya kekecewaan. Mau sama guru, mau sama teman, sama pacar, sama mantan. It could be anyone, atau mungkin sama orang tua juga bisa. Jadi kita kadang nggak mengerti kenapa sih kok orang ini melakukan hal seperti ini. Kita mikir-mikir dan nggak menemukan jawabannya. Kok bisa mereka tega? Kita rasanya kesel banget, nangis, kesel dan sebagainya. Kok bisa sih orang tua aku kayaknya kesannya malu sama aku? Kok bisa sih guru aku yang ini ngajarnya agama tapi pilih kasihnya bukan main? Dan sebagainya macamnya. Banyak lah. Nah tapi sayangnya kadang pertanyaan-pertanyaan ini tidak berhenti sampai di sini. Tetapi masih ada ujungnya. Nah ujungnya ini yang agak-agak mengerikan. Kadang pikiran kita berlanjut ke, kok mereka begini ya? Padahal mereka kan Kristen. Nah ini dia yang menjadi bahayanya, ujungnya padahal mereka kan Kristen.
gitu. Nah, siapa yang pernah berpikir seperti itu? Wajar sih ketika kalian mungkin berpikir seperti itu karena ekspektasi kalian terhadap orang Kristen itu tinggi, tapi orang Kristen sekitar kalian ternyata tidak bersikap seperti itu, tidak sesuai dengan ekspektasi kalian gitu. Dan lewat hidup mereka bukannya kita terinspirasi, tapi lewat hidup mereka kita malah kita nggak percaya, apakah ini beneran pengikut Kristus seperti ini? Apakah Tuhan Yesus itu kasih teladan seperti ini ya? Kok orang-orang Kristen malah hidupnya seperti ini gitu? Jadi banyak kebingungan di sini, banyak keraguan di sini, dan kadang orang jadi kayak merasa, malas sama Kristen, malas beragama, malas nggak percaya sama Tuhan, Tuhan seperti ini dan segala macamnya. Based on perilaku orang lain. Nah, jadi sermon hari ini dibuat untuk mengingatkan kita semua bahwa kita tidak boleh meragukan Tuhan hanya karena perilaku orang-orang Kristen di sekitar kita yang perbuatannya mungkin kurang terpuji, kurang oke, kurang baik. Karena apa? Karena yang melakukan itu bukan Tuhan. Yang melakukan itu adalah orang-orang yang mengakunya mengikuti Kristus dan beragama Kristen. So, hari ini kita mau sama-sama belajar satu hal supaya kita tidak lagi meragukan Tuhan atau kekristenan karena perilaku orang lain di sekitar kita. Oke, why should we still believe in God when Christians disappoint? Yang pertama, karena pada dasarnya kita semua itu berdosa. Aku ulang ya, karena pada dasarnya kita semua itu berdosa. Berbicara soal kekecewaan, berarti di sana ada indikasi harapan kita itu, ekspektasi kita tidak sesuai dengan kenyataan. Khususnya dalam hal ini tuh orang-orang mungkin melakukan hal yang menurut kita tidak baik atau dosa. Jadi kita ngomong, kok dia melakukan hal ini dosa, ini buruk. Tapi sebenarnya, mau besar ataupun kecil, dan bagaimanapun bentuknya, sebenarnya kita semua itu menyandang status yang sama, yaitu manusia yang berdosa. Yes, even aku juga adalah manusia yang berdosa. Nah, kekecewaan yang datang disebabkan oleh orang lain, lepas dari fakta benar apa enggak memang dia berdosa, kita itu juga manusia yang berdosa. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kita semua adalah manusia yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi karena Yesus menyelamatkan kita, jadilah kita selamat. Nah, based on fakta ini yang menarik. Sebenarnya hampir pasti tindakan yang kita lakukan sehari-hari, apapun yang kita lakukan, kemungkinan besar juga disappoint orang lain. Seringkali kita membuat orang lain tidak suka, seringkali kita membuat orang lain kecewa, merasa tidak nyaman, samalah kayak apa yang kita rasakan ketika seseorang berbuat something yang not good for us gitu. Ternyata kita juga disappoint orang lain karena kita semua statusnya sama, kita orang yang berdosa, cuman kita nggak sadar aja kadang kalau kita melakukan dosa atau hal yang mungkin membuat orang lain sedih. Dan lebih dari itu, bisa-bisa ternyata kita juga sering membuat orang lain berpikir, Melody kan Kristen ya, kok Melody begitu sih? Gue jadi gak yakin nih sama kekristenan. Bisa jadi kita itu juga membuat orang lain berpikir seperti itu dan kita sangat-sangat gak mau kan. Oh iya benar juga ya, gak mau deh, kayak gitu kan. Jadi basically lewat sudut pandang ini, aku mau mengajak kita semua untuk berpikir ulang apakah fair jika kita sebagai sesama manusia berdosa, mempertanyakan perbuatan orang lain yang kita cap itu adalah sebuah dosa, dan kita jadikan landasan untuk kita berpikir dan memutuskan mau ikut Tuhan atau enggak ya, gitu. Nah, aku rasa jika ada orang yang undur dari Tuhan akibat perbuatan kita, kita pasti desperately pengen banget ngomong sama orang itu, hey, no, itu aku yang melakukan, aku yang berdosa, bukan Tuhan. Jangan bawa Tuhan, jangan tinggalin Tuhan, karena itu aku aja yang gak obey perintahnya Tuhan. Gitu, ya nggak sih? Jadi stop sampai di orangnya. Ketika ada orang lain berbuat dosa atau hal yang mengecewakan, stop sampai di orangnya. Orang A melakukan A, orang B melakukan B, cukup sampai di sana. Jadi itu bukan karena Tuhan atau karena kekristenan membuat mereka demikian, simply itu adalah pilihan yang mereka buat dalam hidup mereka. Karena semua manusia itu lemah dan berdosa, gitu. Jadi memang menjadi murid Yesus tidak mudah ya guys. Karena memang kita itu manusia yang berdosa, kita manusia yang lemah gitu. Kita gampang goyah dan
lain sebagainya. Jadi intinya kalau misalnya ada orang lain berdosa atau membuat kalian kecewa, janganlah itu dibuat sebagai patokan ragu akan Tuhan, ragu akan kekristenan. Tapi ya itu adalah pilihan yang dibuat setiap orang gitu. Jadi kenapa kita tetap harus percaya Tuhan meskipun another Christian disappoint you? Karena yang pertama, kita semua itu statusnya sama. Kita semua adalah manusia yang berdosa dan manusia yang lemah. Yang kedua, karena kepercayaan kita tidak berdasarkan perbuatan orang lain. Ada sebuah quote yang kata-katanya seperti ini. When someone disappoints you, let it be an invitation to re-examine where your confidence lies. Jadi maksudnya apa? Kita renungkan deh. Kalau ada orang Kristen, 1, 2, 3 orang, mengecewakan kamu, terus kamu langsung mempertanyakan Tuhan, berarti mungkin landasan kepercayaan kamu itu bukan ada di dalam Tuhan. Tetapi kamu landaskan pada orang itu, dan karena perbuatan orang itu. Karena jika landasan kepercayaanmu ada dalam Tuhan, maka ketika ada orang ABC berperilaku kurang oke, kalian gak akan langsung mempertanyakan Tuhan, tidak akan langsung mempertanyakan kekristenan. Karena sebenarnya tidak ada hubungannya. Kalian itu landasan percayanya hanya kepada Tuhan, bukan pada perbuatan orang-orang yang bisa mempengaruhi pikiran kamu. Kita mau baca satu ayat di Amsal 3 ayat 5-6. Aku bacain. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, landasan iman kita tidak seharusnya diletakkan di orang lain atau perilaku orang lain. Tentunya, balik lagi sama yang tadi, karena manusia itu akan mengecewakan. Tapi lebih dari itu, Tuhan meminta kita untuk percaya, untuk beriman kepadanya, dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Atau dalam hal ini, mungkin bersandar kepada pengertian kita sendiri adalah dengan cepat menilai perbuatan orang lain, dan kemudian itu membuat kita meragukan Tuhan. Oke, mari kita buka-bukaan dan kita jujur-jujuran. Banyak kekecewaan terjadi di gereja. Banyak pelayan kecewa sama pemimpinnya, banyak jemaat kecewa sama pastorsnya, banyak, gak tau lah, mungkin ada juga anak-anak core mungkin yang kecewa sama core leadernya. Dan banyak dari mereka yang akhirnya tidak sedikit untuk memutuskan tidak mau bergereja lagi, tidak mau berkomunitas lagi. Mereka ngomong kayak, ngapain gue ke gereja, orang-orang yang gereja aja gak ada yang bener. Atau ngapain gue core leader aja gak ada yang bener, ngapain ngajarin gue harus hidup, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Banyak orang kecewa, kemudian orang-orang ini menjadi undur dan tidak ingin terlibat lagi dalam kegiatan bergereja atau mungkin bersosialisasi di core dan lain sebagainya. Well, sebenarnya orang Kristen yang seperti ini bisa dibilang sebenarnya bersandar kepada pengertiannya sendiri dan sebenarnya gak benar-benar percaya sama Tuhan. Gini, pastors, leaders are all human. Mereka semua itu manusia. Kalau yang namanya manusia, tadi aku udah bilang bahwa status kita sama semuanya. Manusia yang lemah, manusia yang berdosa. Tidak ada satu orang pun yang akan luput dari dosa atau dari kesalahan. Terus di sisi lain, kita juga sebagai manusia punya karakter yang berbeda. Dan kadang itu ketika kamu tidak suka dengan seseorang, itu kadang belum tentu karena orang ini berbuat dosa dan sebagainya. Tapi bisa jadi karena kamu gak cocok aja sama karakternya. Padahal karakter ini ya plus minus gitu. Tapi kadang kita gak bisa ngomongin masalah dosa gak dosa. Gitu. Misalnya karakter orangnya memang tegas. Kamu gak suka dengan yang namanya ketegasan. Kamu lebih suka orang yang ngomongnya pelan-pelan lembut. Kamu merasa, wah ini dosa ini, bentang-bentak orang. Padahal sebenarnya arahnya nggak ke sana. Arahnya itu hanyalah sebuah ketegasan. Jadi akan banyak ketidakcocokan, akan banyak kekecewaan yang terjadi ketika kita memang berkumpul, bersosialisasi dengan orang lain gitu. Tapi it all depends lah. Tapi itu kita biarkan aja, karena apapun yang terjadi, dosa apapun yang dibuat, biarlah orang itu masing-masing mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Dan jangan sampai itu malah membuat kita kayak nggak mau bergereja,
nggak mau percaya sama Tuhan, mempertanyakan segala macamnya, oke? Jadi ini manusia mengecewakan, tetapi Tuhan tidak, maka percayalah pada Tuhan dan jangan itu digantungkan kepada perbuatan orang. Oke? Jadi kenapa kita tetap harus percaya sama Tuhan meskipun orang Kristen itu mengecewakan kita? Ya karena semuanya manusia itu berdosa. Yang kedua karena kepercayaan kita seharusnya tidak digantungkan kepada perbuatan orang lain. Karena kepercayaan kita harus murni. Iman kita itu kepada Tuhan karena kita tahu Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyelamatkan kita. Nah, mungkin kalian sekarang tanya, apa yang harus kita lakukan Ci kalau gitu, kalau misalnya ada orang Kristen yang mengecewakan kita? Aku akan kasih 3 tips dengan cepat. Yang pertama, speak the truth in love. Kalau kita ada orang yang mengecewakan kita, ada orang yang bikin kita sedih, dan kita mau sama-sama bertumbuh jadi good Christians, maka salah satu cara untuk menanggapi hal ini adalah menegur, tetapi menegurnya dengan kasih. Jadi bukan sembarangan. Kita perlu hikmat Tuhan lah untuk menegur orang. Cara apa yang paling oke, cara apa yang paling efektif untuk kita bisa ngomong ke orang lain, tapi dengan cara yang baik gitu. Jadi jangan ragu sama Tuhan, tapi kalau ada orang bersikap demikian, kamu harus menegur mereka. Efesus 4 ayat 14-16 aku bacakan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Aku tahu kadang menegur itu susah ya, dengan kasih juga susah, orang menerima juga susah, tapi jangan menyerah, lakukanlah karena inilah bagianmu. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah forgive, memaafkan. Sulit, I know, sulit banget, aku tahu lah itu sulit, tapi itu adalah perintah Tuhan, jadi kita harus lakukan. Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau ada yang berbuat dosa, kalau ada yang mengecewakan kamu, maafkan aja. Toh kita juga sudah menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Oke, yang ketiga dan yang terakhir, dan ini adalah satu tips yang sebenarnya cukup seru. Jadi yang ketiga adalah be realistic. Jadi tadi kayak kasus orang kecewa di gereja, itu mungkin mereka melupakan aspek ini. Mereka lupa bahwa selama kita hidup di bumi, maka kita akan terus berhubungan dengan manusia, kita juga akan dipimpin oleh manusia yang tidak ada yang sempurna. Gitu. Cuman kadang mereka suka expect kalau misalnya kita itu, kalau punya pemimpin di gereja itu pasti sempurna, pasti menyerupai malaikat dan tidak pernah berbuat salah. Basically, kalau kita tidak realistis, maka kemanapun kita pergi, kita akan kecewa pada siapapun, dimanapun. Tidak terkecuali kecewa kepada orang Kristen. Jadi satu tips agar kita tidak mudah kecewa dan tidak mudah goyah adalah be realistic. Jadilah orang yang realistis dalam berekspektasi, karena balik lagi semua manusia itu tidak sempurna gitu. Jadi kamu tidak akan pernah menemukan orang yang morally perfect, gak akan pernah. Karena yang sempurna itu siapa? Hanya Tuhan, benar. Jadi hari ini aku berharap supaya sermon ini bisa membantu kalian semua yang bertanya-tanya, yang mungkin kecewa sama orang lain, kenapa aku harus tetap percaya sama Tuhan? Kenapa aku harus tetap ke gereja? Ya, basically karena kita mau menggantungkan semua kepercayaan kita itu ke Tuhan dan bukan ke manusia. Dan jadi aku udah share 3 tips juga, apa yang bisa kita lakukan jika kita mengalami ini kekecewaan. Kita bisa maafkan mereka, kita harus menjadi orang yang lebih realistis, dan kita juga mesti menegur mereka dengan kasih. Oke, teman-teman, I hope kita semua bisa belajar suatu hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sermon hari ini. Kami mau belajar Tuhan untuk selalu tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi, dan kami berdoa supaya apapun yang kami alami dalam kehidupan kami tidak akan membuat kami bitter, tidak akan membuat kami kecewa, apalagi meninggalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, dan sepanjang sisa hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Setelah kami akan circle, Tuhan yang urapi kami di circle kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua yang percaya katakan
Amin. Oke guys, selamat circle. God bless you.